Di ujung sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, berdiri sebuah rumah tua yang hampir terlupakan oleh waktu. Catnya sudah mengelupas, dindingnya mulai retak, dan atapnya kadang bocor ketika hujan turun deras. Namun bagi 6 bersaudara yang tinggal di dalamnya, rumah itu bukan sekedar tempat berteduh, melainkan saksi dari segala suka dan duka yang mereka jalani bersama. 6 bersaudara itu adalah Arga, Bima, Citra, Dinda, Eka, dan Fajar. Mereka bukan keluarga kaya, bahkan bisa dibilang hidup mereka jauh dari kata cukup. Sejak kedua orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu, keenamnya harus belajar hidup mandiri. Tidak ada lagi tempat bergantung selain satu sama lain. Arga, anak pertama, berusia 27 tahun. Ia sosok yang paling bertanggung jawab di antara mereka. Sejak ayahnya meninggal, Arga mengambil peran sebagai kepala keluarga. Wajahnya terlihat tegas, tapi hatinya lembut. Ia selalu memikirkan adik-adiknya, bahkan sering mengorbankan kebutuhannya sendiri demi mereka. Bima, anak kedua, sedikit berbeda. Usianya 25 tahun, bertubuh kuat dan lebih banyak bicara lewat tindakan daripada kata-kata. Ia tidak terlalu pintar dalam pelajaran, tapi sangat cekatan dalam pekerjaan tangan. Ia sering membantu tetangga memperbaiki motor atau alat-alat rumah tangga. Citra, anak ketiga, berusia 23 tahun. Ia adalah satu-satunya yang paling sabar dan bijaksana di antara mereka. Suaranya lembut, sikapnya tenang, dan selalu menjadi penenang saat terjadi perbedaan pendapat. Citra sering menjadi penengah jika kakak dan adiknya berselisih. Dinda, anak keempat, berusia 21 tahun. Ia punya sifat ceria dan penuh semangat. Walaupun hidup mereka sulit, Dinda selalu berusaha membawa suasana bahagia ke dalam rumah. Ia suka bercanda, tapi juga diam-diam menyimpan banyak kekhawatiran tentang masa depan mereka. Eka, anak kelima, berusia 19 tahun. Ia cenderung pendiam dan tidak banyak bicara. Namun ia sangat peka terhadap keadaan sekitar. Ia sering membantu tanpa diminta, meskipun jarang mendapat pujian. Dan yang terakhir, Fajar, si bungsu berusia 16 tahun. Ia masih sekolah dan punya mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Ia rajin belajar dan selalu percaya bahwa suatu hari nanti, hidup mereka akan lebih baik. Pagi itu, seperti biasa, sinar matahari masuk melalui celah-celah kayu yang sudah lapuk. Suara ayam berkokok bersahutan, membangunkan desa dari tidurnya. Di dalam rumah, Arga sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di ruang tengah yang juga berfungsi sebagai ruang makan, ruang keluarga, dan tempat belajar bagi Fajar. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang sudah mulai dingin. Ia sedang menghitung uang yang tersisa di dompetnya. 150.000, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang. Uang itu harus cukup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Beras di dapur tinggal sedikit. Listrik harus segera dibayar, dan Fajar butuh uang untuk keperluan sekolah. Arga menutup dompetnya perlahan. Tak lama, Bima keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. "Udah pagi aja ya," katanya sambil menguap. Arga hanya tersenyum tipis. "Kamu jadi ke bengkel Pak Rahmat hari ini?" Bima mengangguk. "Iya, katanya ada motor yang harus diperbaiki. Lumayanlah kalau dapat upah." "Syukurlah," jawab Arga. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa lumayan seringkali berarti cukup untuk makan hari itu saja. Dari dapur, terdengar suara Citra sedang menyiapkan sarapan sederhana. Hanya nasi, telur dadar, dan sedikit sambal. Tapi ia memasaknya dengan penuh perhatian, seolah-olah itu adalah hidangan mewah. Dinda muncul dengan wajah ceria seperti biasa. "Pagi semuanya," sapanya. "Pagi," jawab yang lain hampir bersamaan. Dinda langsung membantu Citra di dapur, sementara Eka diam-diam mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai rumah. Tak lama kemudian, Fajar keluar dari kamar sambil membawa buku. "Kak, hari ini aku ada ulangan." Arga menoleh. "Udah siap?" Fajar mengangguk. "Lumayan, semalam aku belajar sampai malam." Arga tersenyum bangga. "Bagus, jangan lupa sarapan dulu."
Mereka semua kemudian duduk bersama di lantai, mengelilingi makanan sederhana itu. Tidak ada meja makan mewah, tidak ada kursi empuk, tapi ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat mereka makan, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang membandingkan hidup mereka dengan orang lain. Mereka hanya menikmati momen bersama, sekecil apapun itu. "Kalau kita kaya nanti," kata Dinda tiba-tiba, "aku mau punya rumah besar, tapi kita harus tetap tinggal bareng ya." Bima tertawa kecil. "Rumahnya jangan bocor lagi ya kalau hujan." Citra tersenyum. "Yang penting bukan rumahnya, tapi kita tetap bersama." Eka mengangguk pelan. Fajar menatap kakak dan adiknya satu persatu. Dalam hatinya, ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga agar suatu hari nanti, mereka tidak perlu lagi hidup seperti ini. Setelah sarapan, masing-masing mulai bersiap menjalani hari. Arga pergi mencari pekerjaan ke kota terdekat. Bima ke bengkel, Citra membantu di rumah tetangga sambil mencari peluang mengajar. Dinda mencoba menjual barang kecil-kecilan secara online. Eka mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Dan Fajar berangkat ke sekolah. Rumah itu kembali sepi. Namun di balik kesederhanaannya, rumah itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kebersamaan, kepercayaan dan cinta yang tidak tergantikan. Menjelang sore, satu persatu mereka kembali. Bima pulang dengan wajah lelah, tapi membawa sedikit uang. "Lumayan," katanya. Dinda juga terlihat semangat. "Aku dapat satu pesanan hari ini." Citra membawa kabar baik bahwa ia mungkin akan mendapat kesempatan mengajar di sekolah kecil di desa sebelah. Meskipun hasilnya tidak besar, mereka tetap bersyukur. Malam pun tiba. Lampu redup menyinari ruangan. Mereka duduk bersama lagi. Kali ini hanya berbincang santai. Tidak ada hiburan mewah, tidak ada televisi besar. Hanya cerita, tawa, dan kebersamaan. Sebelum tidur, Arga berkata pelan, "Apapun yang terjadi nanti, kita harus tetap bersama." Semua mengangguk. Karena mereka tahu hidup mungkin tidak adil. Rezeki mungkin tidak sama. Jalan hidup mungkin berbeda. Tapi selama mereka tetap rukun dan saling membantu, mereka tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Dan di rumah tua itulah cerita mereka dimulai. Sebuah cerita tentang 6 bersaudara yang berbeda nasib, berbeda rezeki, tapi punya satu tujuan yang sama. Tetap bersama, apapun yang terjadi. Hari-hari terus berjalan di rumah tua itu. Tidak terasa, waktu seperti berlari lebih cepat dari yang mereka sadari. Musim berganti, hujan datang dan pergi, panas terik silih berganti. Namun, satu hal yang tidak berubah, kehidupan mereka tetap penuh perjuangan. Sejak pagi itu, setelah obrolan sederhana tentang masa depan, masing-masing dari 6 bersaudara mulai benar-benar memikirkan arah hidup mereka. Mereka sadar, tidak mungkin selamanya bergantung pada keadaan yang sama. Harus ada perubahan, walaupun kecil. Arga menjadi orang pertama yang mengambil langkah besar. Suatu malam, ia duduk sendirian di depan rumah, menatap jalan desa yang sepi. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan. Di tangannya ada selembar kertas, lowongan kerja di kota. Ia sudah memikirkannya berhari-hari. "Apa aku harus pergi?" gumamnya. Di satu sisi, ia tidak tega meninggalkan adik-adiknya. Tapi di sisi lain, ia tahu kalau tetap di desa, peluangnya sangat terbatas. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua. Tak lama, Citra duduk di sampingnya. "Kamu lagi mikir soal itu ya?" tanya Citra lembut. Arga tersenyum tipis. "Kelihatan banget ya?" Citra mengangguk. "Dari kemarin kamu sering melamun." Arga menarik nafas panjang. "Aku kepikiran buat ke kota, cari kerja yang lebih jelas." Citra diam sejenak, lalu berkata, "Kalau itu bisa bikin hidup kita lebih baik, kamu harus coba." "Tapi kalian gimana?" Arga menatapnya. "Kita bakal baik-baik aja," jawab Citra sambil tersenyum. "Kita udah terbiasa kuat kan?" Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk menguatkan hati Arga. Keesokan harinya, Arga mengumpulkan semua adiknya. "Aku mau ke kota," katanya langsung. Suasana langsung hening.
Dinda yang biasanya paling cerewet pun terdiam. "Kapan?" tanya Bima akhirnya. "Secepatnya, aku udah dapat info kerja. Walaupun belum pasti diterima, aku mau coba." Fajar menunduk, terlihat sedih. "Berarti kakak bakal lama nggak pulang?" Arga tersenyum dan mengusap kepala Fajar. "Aku pasti pulang, ini cuma sementara." Bima menepuk bahu Arga. "Pergi aja, di sini biar aku yang bantu jaga." Itu pertama kalinya Bima secara terang-terangan mengambil tanggung jawab lebih. Dinda mencoba tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. "Nanti kalau sukses, jangan lupa sama kita ya." Arga tertawa kecil, "Gak mungkin." Beberapa hari kemudian, Arga benar-benar berangkat ke kota. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan harapan yang besar. Kepergian Arga membuat suasana rumah terasa berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi. Namun hidup harus tetap berjalan. Bima kini menjadi sosok yang paling diandalkan di rumah. Ia mulai lebih serius bekerja. Bengkel kecil milik Pak Rahmat menjadi tempatnya menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Walaupun upahnya tidak besar, ia tidak pernah mengeluh. Yang penting halal, katanya setiap kali ditanya. Sementara itu, Citra mulai mencoba peruntungannya sebagai guru honorer di sekolah kecil di desa sebelah. Gajinya sangat kecil, bahkan kadang terlambat dibayar. Tapi ia tetap menjalaninya dengan sepenuh hati. "Yang penting aku bisa berbagi ilmu," katanya. Dinda juga tidak mau kalah. Ia mulai serius menjalankan bisnis kecil-kecilan. Awalnya hanya menjual aksesoris dan pakaian secara online dengan modal seadanya. Ia sering begadang, memfoto barang, membalas chat pembeli, dan belajar cara berjualan. "Siapa tahu bisa jadi besar," katanya penuh semangat. Eka tetap seperti biasa. Diam, api selalu bergerak. Ia menerima pekerjaan apa saja. Kadang membantu di sawah, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu orang pindahan. Penghasilannya tidak menentu, tapi ia tidak pernah menolak pekerjaan. Yang penting bisa membantu. Sementara itu, Fajar tetap fokus pada sekolahnya. Namun sejak kepergian Arga, ia merasa punya tanggung jawab lebih. Ia belajar lebih giat dari sebelumnya. "Kalau aku berhasil, semua ini bakal berubah," pikirnya. Hari demi hari berlalu. Suatu sore, mereka berkumpul di rumah seperti biasa. "Dapat kabar dari Arga?" tanya Dinda. Citra mengangguk. Tadi dia kirim pesan, katanya lagi proses kerja. Semoga diterima. "Pasti bisa," kata Bima yakin. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Arga diterima kerja di sebuah perusahaan di kota. Walaupun masih posisi awal, gajinya jauh lebih besar dibandingkan yang bisa ia dapatkan di desa. Malam itu mereka merayakan kabar itu dengan sederhana, hanya dengan teh hangat dan gorengan. "Tuh kan, aku bilang juga apa," kata Dinda dengan wajah sumringah. Fajar tersenyum lebar. "Kak Arga hebat." Namun di balik kebahagiaan itu, mereka juga sadar bahwa jalan hidup mereka kini mulai benar-benar berbeda. Arga di kota dengan kehidupan yang baru. Bima tetap di desa dengan kerja kerasnya. Citra dengan dedikasinya sebagai guru. Dinda dengan mimpinya di dunia bisnis. Eka dengan perjuangan diam-diamnya. Dan Fajar dengan harapannya di bangku sekolah. Mereka tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Tapi satu hal yang tidak berubah. Tujuan mereka tetap sama. Suatu malam, Bima berkata sambil menatap langit. "Kita mungkin beda jalan sekarang, tapi jangan sampai kita lupa pulang." Citra mengangguk. "Kita nggak akan lupa." Dinda menambahkan, "Karena rumah kita cuma satu." Eka mengangguk pelan. Fajar menatap rumah tua itu dengan penuh harapan. Walaupun sederhana, tempat itu adalah titik awal dari semua mimpi mereka. Dan disitulah mereka selalu ingin kembali. Karena bagi mereka bukan soal seberapa jauh mereka melangkah, tapi bagaimana mereka tetap saling menjaga, meskipun hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Perjalanan mereka baru saja bermula. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari-hari yang dulu terasa lambat, kini seperti berlari begitu cepat. Tanpa terasa, sudah hampir 1 tahun sejak Arga pergi merantau ke kota. Rumah tua di ujung desa itu masih berdiri seperti biasa. Tidak banyak yang berubah dari bentuknya. Dindingnya masih retak, atapnya kadang masih bocor, dan lantainya tetap sederhana. Tapi suasana di dalamnya perlahan berubah. Ada semangat baru, ada harapan yang mulai tumbuh,
Namun juga ada kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa kehidupan masing-masing dari mereka mulai berjalan ke arah yang berbeda. Di kota, kehidupan Arga berubah drastis. Awalnya ia hanyalah karyawan biasa dengan tugas yang berat dan gaji pas-pasan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi tekanan kerja, dan hidup jauh dari keluarga. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang melelahkan. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam. Seringkali ia makan seadanya dan tidur dengan tubuh yang sangat lelah. Namun Arga tidak pernah menyerah. Ia selalu ingat alasan kenapa ia datang ke kota, untuk keluarganya. Perlahan kerja kerasnya mulai terlihat. Atasannya mulai mempercayainya. Ia dikenal sebagai pekerja yang jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan kenaikan gaji. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuat hidupnya sedikit lebih lega. Untuk pertama kalinya, ia bisa mengirim uang ke rumah dengan jumlah yang cukup berarti. Di desa, kabar itu disambut dengan rasa haru. "Ini dari Arga," kata Citra sambil menunjukkan uang yang baru saja ia ambil dari kiriman. Dinda langsung tersenyum lebar. "Akhirnya!" Bima hanya mengangguk, tapi terlihat bangga. "Dia kerja keras di sana," katanya. Uang itu mereka gunakan dengan hati-hati, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi disimpan untuk keperluan mendesak. Walaupun tidak banyak, itu sangat membantu. Sementara itu, kehidupan Bima tetap sederhana. Ia masih bekerja di bengkel Pak Rahmat. Namun kini ia mulai lebih dipercaya. Ia sering diberi tanggung jawab lebih, bahkan kadang diminta menangani pelanggan sendiri. "Kalau kamu terus begini, suatu hari bisa buka bengkel sendiri," kata Pak Rahmat suatu hari. Bima hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia memang punya mimpi itu, tapi ia tahu jalannya masih panjang. Pendapatannya masih tidak menentu. Kadang ramai, kadang sepi. Ada hari di mana ia pulang membawa uang cukup, tapi ada juga hari di mana ia pulang dengan tangan kosong. Namun ia tidak pernah iri dengan Arga. Baginya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Citra juga menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Ia kini resmi menjadi guru honorer di sekolah kecil. Gajinya sangat kecil, bahkan seringkali terlambat dibayar. Namun setiap hari ia tetap datang mengajar dengan senyuman. Anak-anak di sekolah sangat menyukainya. "Bu Citra baik," kata salah satu muridnya suatu hari. Hal-hal kecil seperti itu sudah cukup membuatnya bahagia. Namun di balik itu, ia juga menyimpan kekhawatiran. Bagaimana masa depannya? Apakah ia bisa terus hidup seperti ini? Tapi ia selalu menenangkan dirinya sendiri. "Yang penting aku tidak berhenti berusaha," katanya dalam hati. Berbeda dengan yang lain, Dinda menjalani kehidupan yang penuh naik turun. Bisnis online yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil. Awalnya hanya 1-2 pesanan, kini mulai bertambah. Ia belajar banyak hal, cara menarik pelanggan, cara mengatur keuangan, bahkan cara menghadapi komplain. Suatu hari, ia mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Ia sangat senang. "Ini kesempatan besar," katanya pada Citra. Namun ternyata tidak semua berjalan mulus. Barang yang ia kirim mengalami masalah. Pembeli kecewa. Dinda harus mengganti kerugian. Uang yang ia kumpulkan selama ini hampir habis. Ia sempat menangis malam itu. "Aku capek," katanya pelan. Namun keesokan harinya ia bangkit lagi. "Aku nggak boleh nyerah," katanya dengan tekad. Eka tetap menjadi sosok yang paling jarang terlihat berhasil di mata orang lain. Ia masih bekerja serabutan. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan pasti. Kadang ia mendapat upah cukup, kadang tidak sama sekali. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, ia selalu ada saat dibutuhkan. Saat rumah bocor, ia yang memperbaiki. Saat ada yang sakit, ia yang membantu. Saat pekerjaan berat datang, ia tidak pernah menghindar. Ia mungkin tidak punya banyak uang, tapi ia punya hati yang besar. Sementara itu, Fajar semakin menunjukkan keseriusannya dalam belajar. Nilainya semakin bagus. Guru-gurunya mulai memperhatikannya. "Kalau kamu terus begini, kamu bisa lanjut kuliah," kata salah satu gurunya. Fajar tersenyum. Itu adalah mimpinya. Namun ia juga sadar biaya kuliah tidaklah murah. Ia sering berpikir tentang itu. Tapi ia tidak mau menyerah sebelum mencoba. Suatu malam mereka berkumpul seperti biasa. Lampu redup menyinari ruangan. Angin malam masuk dari jendela yang sedikit terbuka. "Masing-masing dari kita sekarang udah punya jalan sendiri ya," kata Dinda tiba-tiba. Bima mengangguk. "Iya." Citra menatap mereka satu persatu. "Tapi kita masih di sini."
Eka tersenyum kecil. Fajar berkata pelan, "Aku harap nanti kita semua berhasil, walaupun jalannya beda." Tak lama ponsel Citra berbunyi. Pesan dari Arga. "Aku bakal pulang minggu depan." Semua langsung tersenyum. "Akhirnya," kata Dinda dengan semangat. Seminggu kemudian Arga benar-benar pulang. Penampilannya sedikit berbeda. Lebih rapi, lebih dewasa. Tapi senyumnya tetap sama. Ia memeluk satu persatu adiknya. Rumah itu kembali terasa penuh. Malam itu mereka berbagi cerita. Arga bercerita tentang kerasnya hidup di kota. Bima bercerita tentang bengkel. Citra tentang sekolah. Dinda tentang bisnisnya. Eka hanya mendengarkan, sesekali tersenyum. Fajar menceritakan tentang sekolahnya. Mereka tertawa bersama. Namun di tengah tawa itu mereka juga sadar, kehidupan mereka tidak lagi sama. Ada yang mulai naik, ada yang masih berjuang. Ada yang jatuh dan bangkit lagi. Kesuksesan mereka tidak sama. Rezeki mereka tidak merata. Tapi tidak ada rasa iri, tidak ada perbandingan. Yang ada hanya rasa bangga satu sama lain. Sebelum tidur, Arga berkata, "Kita mungkin gak akan selalu ada di posisi yang sama." Ia berhenti sejenak, menatap adik-adiknya. "Tapi jangan sampai kita berubah karena itu." Bima mengangguk. "Selama kita masih saling bantu, semuanya bakal baik-baik aja." Citra tersenyum. "Karena keluarga bukan soal siapa yang paling berhasil." Dinda menambahkan, "Tapi siapa yang tetap ada saat yang lain butuh." Eka hanya berkata singkat, "Kita tetap sama." Fajar menatap mereka dengan penuh harapan. Karena ia tahu, perbedaan nasib dan rezeki bukanlah akhir dari segalanya. Justru disitulah arti kebersamaan diuji. Dan mereka masih bertahan dengan kuat. Hidup tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Bahkan ketika semuanya mulai terlihat membaik. Setelah melewati berbagai perjuangan dan mulai menemukan arah masing-masing, 6 bersaudara itu kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa ujian bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari baru saja naik. Sinarnya menyentuh atap rumah tua yang mulai memudar warnanya. Udara pagi masih segar, dan suara aktivitas warga desa mulai terdengar. Bima sudah bersiap sejak pagi. Ia mengenakan kaos sederhana yang sudah sedikit pudar dan celana panjang yang penuh bekas oli. Tangannya yang kasar menunjukkan betapa kerasnya ia bekerja setiap hari. "Aku berangkat dulu," katanya sambil mengambil kunci motor. "Jangan lupa makan siang," jawab Citra dari dapur. Dinda hanya melambaikan tangan. "Hati-hati." Bima mengangguk dan pergi. Hari itu terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di bengkel, suasana cukup ramai. Beberapa pelanggan datang membawa motor yang perlu diperbaiki. Bima bekerja tanpa henti. Tangannya bergerak cepat, wajahnya penuh fokus. "Bima, tolong cek yang ini," teriak Pak Rahmat. "Iya Pak," jawab Bima. Keringat mulai membasahi wajahnya, tapi ia tidak peduli. Baginya hari ramai seperti ini adalah berkah. Berarti ada penghasilan, berarti ada harapan. Namun menjelang siang, sesuatu terjadi. Awalnya hanya bau aneh, seperti sesuatu yang terbakar. Bima mengernyit. "Bau apa ini?" gumamnya. Belum sempat ia mencari sumbernya, tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Api! Api!" Semua orang panik. Api muncul dari bagian belakang bengkel. Diduga berasal dari korsleting listrik. Dalam hitungan menit, api mulai membesar. "Cepat, ambil air!" teriak seseorang. Bima langsung bergerak. Ia mengambil ember dan mencoba memadamkan api. Namun, api terlalu besar. Asap tebal memenuhi ruangan. Orang-orang mulai berlarian keluar. "Bima, keluar!" teriak Pak Rahmat. "Tunggu Pak, alat-alatnya." "Sudah, jangan nekat." Dengan berat hati, Bima akhirnya keluar. Ia berdiri di luar bengkel, menyaksikan tempat ia bekerja setiap hari dilahap api. Matanya tidak berkedip, tubuhnya terasa lemas. Seolah semua yang ia bangun perlahan runtuh di depan matanya. Beberapa saat kemudian, warga desa mulai berdatangan membantu. Air disiram dari berbagai arah. Namun api sudah terlalu besar.
Akhirnya setelah perjuangan panjang, api berhasil dipadamkan. Tapi bengkel itu sudah tidak seperti dulu lagi. Sebagian besar hangus, alat-alat rusak. Tempat itu berubah menjadi puing-puing. Sore harinya Bima pulang. Langkahnya berat, wajahnya kosong. Dinda yang melihatnya langsung merasa ada yang tidak beres. "Kak, kenapa?" tanyanya pelan. Bima tidak langsung menjawab. Ia duduk di lantai, menunduk. "Bengkel kebakaran," katanya akhirnya. Semua langsung terdiam. "Apa?" Citra mendekat. "Semuanya habis." Suasana menjadi hening. Tidak ada yang langsung bicara. Mereka tahu itu bukan sekedar tempat kerja bagi Bima. Itu sumber penghasilan utama. Itu harapan. Malam itu terasa berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada cerita ringan. Hanya keheningan. Bima duduk di luar rumah, menatap kosong ke arah gelap. Eka duduk di sampingnya. Tidak bicara, hanya menemani. Beberapa menit kemudian, Bima berkata pelan, "Aku harus mulai dari nol lagi." Eka menoleh sedikit. "Kita bantu." Bima menggeleng. "Kalian juga lagi susah." Eka hanya jawab singkat, "Kita keluarga." Di dalam rumah Citra menghubungi Arga. Tak lama ponsel berbunyi. Arga menelpon balik. "Ada apa?" Suaranya terdengar khawatir. Citra menjelaskan semuanya. Beberapa detik hening, lalu Arga berkata, "Aku kirim uang sekarang." "Jangan terlalu dipaksakan," kata Citra. "Ini bukan soal dipaksakan. Ini soal keluarga." Keesokan harinya, semua mulai bergerak. Bima kembali ke lokasi bengkel. Ia melihat puing-puing yang tersisa. Hatinya masih berat, namun kali ini ia tidak sendiri. Eka datang membawa alat sederhana. "Ayo kita bersihin," katanya. Tak lama Dinda datang. "Aku bakal bantu promosi kalau nanti buka lagi," katanya. Citra juga datang membawa makanan. Fajar ikut membantu sebisanya. Bima menatap mereka satu persatu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalian gak harus begini," katanya pelan. Citra tersenyum. "Kita mau." Hari itu mereka bekerja bersama, membersihkan puing, memilah barang yang masih bisa digunakan. Meskipun panas dan melelahkan, tidak ada yang mengeluh. Warga sekitar pun ikut membantu. Sedikit demi sedikit, harapan mulai muncul kembali. Beberapa hari kemudian, uang dari Arga sampai. Jumlahnya cukup besar. "Pakai ini buat mulai lagi," tulis Arga dalam pesannya. Bima memegang uang itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menyangka, ia tidak sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Bima tersenyum. "Kita mulai lagi," katanya. Dinda mengangkat tangan. "Semangat!" Fajar ikut tersenyum. "Pasti bisa." Eka hanya mengangguk. Citra menatap mereka dengan hangat. Ujian itu memang berat, menghancurkan, menyakitkan. Namun dari situ mereka belajar satu hal penting, bahwa ketika satu jatuh, yang lain akan mengangkat. Ketika satu kehilangan, yang lain akan memberi. Dan ketika semuanya terasa gelap, mereka akan menjadi cahaya satu sama lain. Di rumah tua itu, mereka kembali duduk bersama. Tidak dalam keadaan sempurna, tidak dalam kondisi mudah. Namun dalam satu hal yang pasti, mereka tetap bersama. Dan selama itu masih ada, mereka tidak akan pernah benar-benar kalah. Ujian pertama telah datang, dan mereka berhasil melewatinya. Bersama. Setelah kejadian kebakaran bengkel, kehidupan perlahan kembali berjalan. Bima mulai membangun lagi dari nol dengan bantuan keluarga dan warga sekitar. Walaupun belum sepenuhnya pulih, setidaknya harapan sudah kembali terlihat. Di tengah semua itu, ada satu orang yang diam-diam sedang berjuang dalam pikirannya sendiri. Dinda. Selama ini, Dinda dikenal sebagai yang paling ceria. Ia selalu tersenyum, suka bercanda,
dan sering menjadi penghibur di rumah. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia rasakan ketika sendirian. Bisnis kecil yang ia bangun dengan penuh semangat kini mulai berkembang lagi setelah sempat mengalami masalah. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk benar-benar bangkit. "Kalau aku serius, ini bisa jadi besar," katanya suatu malam. Ia mulai lebih fokus. Setiap hari ia sibuk dengan ponselnya, membalas pesan pelanggan, mengatur pesanan, mencari supplier baru, dan belajar strategi jualan dari internet. Tidurnya semakin larut, bangunnya semakin pagi. Ia bahkan mulai jarang ikut ngobrol santai dengan yang lain. Citra memperhatikan perubahan itu. "Kamu jangan terlalu capek, Din," katanya suatu sore. Dinda tersenyum. "Santai aja, Kak. Aku lagi ngejar peluang." Citra tidak membantah, tapi dalam hatinya ia sedikit khawatir. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang besar datang. Seorang pelanggan menghubungi Dinda dan ingin memesan barang dalam jumlah banyak. Sangat banyak. Jumlah yang belum pernah ia tangani sebelumnya. Dinda sangat senang. "Ini kesempatan besar," katanya dengan mata berbinar. Ia langsung menghitung-hitung keuntungan. Kalau pesanan ini berhasil, ia bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membantu keluarga lebih banyak. Tanpa berpikir panjang, ia menerima pesanan itu. Namun ada satu masalah. Ia tidak punya cukup modal. Untuk memenuhi pesanan sebesar itu, ia harus membeli barang dalam jumlah besar dari supplier. Setelah berpikir sebentar, ia mengambil keputusan berani. Ia menggunakan semua tabungannya. Bahkan ia meminjam sedikit uang dari Bima. "Buat usaha ya?" tanya Bima. "Iya, Kak. Ini peluang besar banget," jawab Dinda yakin. Bima mengangguk. "Ya udah, hati-hati aja." Dinda kemudian memesan barang dari supplier baru yang ia temukan secara online. Supplier itu terlihat meyakinkan. Harga murah, respon cepat, dan menjanjikan kualitas bagus. Dinda percaya. Ia mentransfer uang dalam jumlah besar. Setelah itu, ia menunggu. Hari pertama tidak ada masalah. Hari kedua, supplier masih merespon. Hari ketiga, tidak ada kabar. Dinda mulai merasa tidak tenang. Ia mencoba menghubungi lagi. Tidak dibalas. Ia mencoba menelpon, tidak aktif. Perasaannya mulai tidak enak. "Kak, kayaknya ada yang gak beres," katanya pada Citra dengan suara pelan. "Apa maksudnya?" tanya Citra. Dinda menunjukkan ponselnya. Semua pesan tidak dibalas. Nomor tidak bisa dihubungi. Citra mulai mengerti. "Uangnya udah dikirim semua?" tanyanya hati-hati. Dinda hanya mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa hari berlalu. Tidak ada kabar sama sekali dari supplier itu. Dinda akhirnya menyadari kenyataan yang pahit. Ia tertipu. Uangnya hilang. Pesanan tidak bisa dipenuhi. Pelanggan mulai marah. Ia harus mengembalikan uang mereka. Namun ia tidak punya cukup uang lagi. Semua tabungannya sudah habis. Malam itu, Dinda mengurung diri di kamar. Lampu dimatikan. Ia duduk di pojok, memeluk lututnya. Air mata mengalir tanpa henti. "Aku gagal," bisiknya. Ia merasa bersalah, merasa bodoh, merasa telah mengecewakan semua orang. Ia teringat uang yang dipinjam dari Bima. Ia teringat harapannya untuk membantu keluarga. Semua terasa hancur dalam sekejap. Di luar kamar, suasana menjadi sunyi. Citra mengetuk pintu. "Din, buka ya." Tidak ada jawaban. Bima datang. "Dinda, keluar. Kita ngomong baik-baik." Tetap tidak ada respon. Eka berdiri diam di samping. Fajar terlihat cemas. "Dia nggak apa-apa kan?" tanyanya pelan. Citra menggeleng pelan. Dia lagi butuh waktu. Beberapa jam kemudian akhirnya pintu terbuka. Dinda keluar dengan mata sembab. Wajahnya pucat. "Aku minta maaf," katanya pelan. Semua langsung mendekat. "Kamu nggak salah," kata Citra. "Aku ceroboh," jawab Dinda. Bima menghela nafas. Namanya juga usaha, resiko pasti ada. "Tapi uangnya," suara Dinda bergetar.
Bima memetuk bahunya. Kita cari lagi. Dinda menatapnya tidak percaya. Kalian nggak marah? Eka jawab singkat. Ngapain marah? Fajar menambahkan. Yang penting Kak Dinda nggak kenapa-napa. Air mata Dinda jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, mereka mulai mencari solusi bersama. Dinda menghubungi satu persatu pelanggan untuk minta maaf dan menjelaskan keadaan. Citra membantu menyusun kata-kata. Bima membantu sedikit demi sedikit mengembalikan uang. Arga setelah mendengar kabar itu langsung mengirim bantuan lagi. Jangan nyerah, tulisnya. Eka membantu mencari peluang usaha lain. Fajar tetap menyemangati. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Dinda harus menghadapi banyak komplain. Ada yang marah, ada yang kecewa, namun ia tidak lari. Ia menghadapi semuanya. Pelan-pelan masalah mulai terselesaikan. Walaupun berat, ia belajar banyak dari kejadian itu. Tentang percaya, tentang kehati-hatian, dan tentang arti kegagalan. Suatu malam mereka kembali duduk bersama. Tidak ada suasana tegang lagi. Dinda sudah mulai tersenyum, walaupun belum sepenuhnya seperti dulu. Aku mau mulai lagi, katanya pelan. Bima tersenyum. Nah, gitu. Citra mengangguk. Tapi kali ini lebih hati-hati ya. Dinda mengangguk. Iya, aku belajar banyak. Eka jawab singkat. Kita bantu lagi. Fajar tersenyum lebar. Pasti lebih baik dari sebelumnya. Dinda menatap mereka semua. Dalam hatinya ia merasa sangat beruntung. Mungkin ia kehilangan uang. Mungkin ia gagal dalam usahanya. Tapi ia tidak kehilangan yang paling penting, keluarga. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kali ini aku nggak akan nyerah. Dan semua tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari langkah baru. Langkah yang lebih kuat karena ia tidak berjalan sendirian. Waktu terus berjalan, membawa perubahan kecil yang perlahan membentuk masa depan mereka. Setelah melewati berbagai ujian, kebakaran bengkel, kegagalan usaha Dinda, keenam bersaudara itu semakin kuat. Mereka mungkin sering jatuh, tapi selalu bangkit bersama. Di antara semua itu, ada satu mimpi yang mulai tumbuh semakin besar. Mimpi Fajar. Sebagai anak bungsu, Fajar sering dianggap masih punya waktu. Namun justru karena itu, ia merasa punya tanggung jawab lebih besar. Ia tidak ingin selamanya melihat kakak-kakaknya berjuang tanpa perubahan. Ia ingin menjadi alasan perubahan itu. Setiap pagi, Fajar bangun lebih awal dari biasanya. Ia membantu pekerjaan rumah sebentar, lalu duduk di sudut ruangan dengan buku-bukunya. Meja belajarnya hanya papan kayu sederhana, tapi itu tidak menghalanginya. Ia belajar dengan serius. Kadang sampai lupa waktu, kadang sampai tertidur di atas buku. Citra sering memperhatikannya. Kamu jangan terlalu dipaksakan, Jar, katanya suatu hari. Fajar tersenyum. Aku cuma gak mau nyanyain kesempatan. Kesempatan apa? Fajar menatap bukunya sejenak, lalu berkata pelan. Kesempatan buat ubah hidup kita. Di sekolah, Fajar dikenal sebagai murid yang rajin dan pintar. Nilainya selalu masuk 3 besar. Guru-gurunya mulai memperhatikannya. Suatu hari, wali kelasnya memanggilnya. Fajar, kamu pernah kepikiran lanjut kuliah? Tanya gurunya. Fajar terdiam sejenak. Pernah, Pak, jawabnya jujur. Bagus, dengan nilai kamu peluangnya besar. Fajar tersenyum, tapi hatinya sedikit berat. Ia tahu satu hal yang menjadi penghalang terbesar, biaya. Sepulang sekolah, Fajar berjalan pelan menuju rumah. Pikirannya penuh. Ia membayangkan dirinya kuliah, belajar lebih tinggi, mendapat pekerjaan bagus, membantu keluarganya. Namun bayangan itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Biayanya dari mana? Gumamnya. Sesampainya di rumah, ia melihat kakak-kakaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Bima baru pulang dari bengkel dengan wajah lelah. Dinda masih sibuk dengan ponselnya, mencoba membangun kembali usahanya. Citra sedang mempersiapkan bahan mengajar. Eka baru datang membawa alat-alat kerja. Fajar terdiam. Ia tidak tega menambah beban mereka. Malam itu,
Saat mereka makan bersama, suasana terasa seperti biasa. Sederhana, tapi hangat. Fajar beberapa kali ingin bicara, tapi selalu mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya, Dinda menyadari. "Kamu kenapa sih dari tadi diem aja?" tanyanya. Fajar tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Bima langsung menatapnya. "Kalau ada yang mau dibilang, bilang aja." Fajar menarik nafas dalam-dalam. "Aku pengen kuliah," katanya akhirnya. Suasana langsung hening. Bukan karena tidak setuju, tapi karena semua tahu itu bukan hal mudah. Citra tersenyum lebih dulu. "Itu bagus, Jar." Bima mengangguk. "Iya, kamu harus lanjut." Dinda ikut semangat. "Kita dukung." Namun Fajar langsung menggeleng. "Aku tahu itu berat," katanya cepat. "Biayanya pasti mahal. Aku nggak mau nambah beban kalian." Bima langsung berkata tegas. "Dengar ya, ini bukan beban." Citra menambahkan, "Ini investasi." Fajar menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku nggak mau kalian jadi susah karena aku." Eka yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Kita udah biasa susah." Semua tertawa kecil. Suasana menjadi sedikit lebih ringan. Malam itu, mereka berdiskusi panjang. Tentang kemungkinan, tentang biaya, tentang cara agar Fajar bisa tetap melanjutkan pendidikan. Citra menyarankan untuk mencari beasiswa. Dinda menawarkan bantuan mencari informasi di internet. Bima berkata ia akan menambah jam kerja jika perlu. Eka hanya berkata singkat, "Aku juga." Fajar terharu. Ia tidak menyangka akan mendapat dukungan sebesar itu. Beberapa hari kemudian, mereka mulai bergerak. Citra membantu Fajar mengurus dokumen. Dinda mencari informasi tentang beasiswa dan kampus. Arga dari kota juga ikut membantu. "Aku bakal kirim uang buat pendaftaran," katanya lewat telepon. Fajar semakin semangat. Ia belajar lebih giat dari sebelumnya. Setiap malam, ia mengulang pelajaran. Setiap hari, ia mencoba menjadi lebih baik. Namun perjalanan itu tidak mudah. Persaingan untuk mendapatkan beasiswa sangat ketat. Banyak orang yang lebih mampu, lebih berpengalaman. Fajar sempat merasa ragu. "Apa aku bisa?" katanya suatu malam. Citra menatapnya dengan tenang. "Kamu udah sampai sejauh ini, kenapa berhenti sekarang?" Hari pengumuman pun tiba. Fajar duduk di depan ponsel dengan tangan gemetar. Semua berkumpul di sekitarnya. "Buka aja," kata Dinda tidak sabar. Fajar menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka pengumuman itu. Beberapa detik hening, lalu, "Aku keterima," katanya pelan. "Apa?" Dinda langsung mendekat. "Aku keterima," teriak Fajar kali ini. Semua langsung bersorak. Citra memeluknya. Bima tersenyum bangga. Dinda hampir menangis. Eka hanya mengangguk tapi wajahnya terlihat bahagia. Namun kebahagiaan itu belum lengkap. Fajar memang diterima, tapi beasiswanya hanya menutupi sebagian biaya. Masih ada kekurangan, cukup besar. Malam itu mereka kembali berkumpul. "Kita tetap lanjut," kata Bima tegas. "Aku bakal bantu dari kota," kata Arga lewat telepon. Dinda mengangguk. "Aku juga." Citra tersenyum. "Kita pasti bisa." Eka berkata singkat. "Pelan-pelan." Fajar menatap mereka semua. Air matanya jatuh. "Kalian serius?" Bima menepuk bahunya. "Kamu jalan aja, sisanya biar kita." Hari itu Fajar sadar satu hal. Mimpinya bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik seluruh keluarganya. Ia bukan berjalan sendirian. Ia membawa harapan seluruh keluarganya. Beberapa minggu kemudian, Fajar resmi diterima sebagai mahasiswa. Hari pengeberangkatannya pun tiba. Ia berdiri di depan rumah tua itu, menatap satu persatu kakaknya. "Jaga diri ya," kata Citra. "Jangan lupa pulang," kata Dinda. Bima menepuk bahunya. "Bikin kita bangga." Eka hanya berkata, "Hati-hati." Fajar tersenyum, walaupun matanya basah. "Aku bakal balik dengan kabar baik." Ia melangkah pergi, membawa tas sederhana, membawa mimpi besar, dan membawa satu hal yang paling penting, dukungan dari keluarga. Di rumah tua itu,
Mereka berdiri menatap kepergian Fajar. Tidak ada rasa kehilangan, yang ada hanya kebanggaan. Karena salah satu dari mereka telah melangkah lebih jauh. Dan mereka tahu, suatu hari nanti langkah itu akan membawa perubahan bagi semuanya. Mimpi besar telah bermulai, dan mereka akan menjaganya bersama. Di antara 6 bersaudara itu, jika ada satu nama yang paling jarang disebut saat membicarakan kesuksesan, maka itu adalah Eka. Bukan karena ia tidak berusaha, bukan karena ia malas, tapi karena jalan hidupnya memang tidak semudah yang lain untuk terlihat. Eka bukan seperti Arga yang bekerja di kota dengan gaji tetap. Bukan seperti Bima yang punya keahlian jelas di bengkel. Bukan seperti Citra yang dihormati sebagai guru. Bukan seperti Dinda yang punya usaha, walau naik turun. Dan bukan juga seperti Fajar yang penuh harapan di bangku kuliah. Eka berbeda. Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan pasti. Hari ini bisa dapat uang, besok belum tentu. Kadang ia bekerja di sawah membantu panen, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu orang memperbaiki rumah. Apa saja yang bisa dikerjakan, ia kerjakan. Namun karena itu juga, banyak orang memandangnya sebelah mata. Suatu sore, Eka sedang duduk di depan rumah setelah pulang kerja. Bajunya penuh debu, tangannya kotor, tubuhnya terlihat sangat lelah. Beberapa tetangga lewat di depan rumah. "Masih aja kerja serabutan ya, Kak?" kata salah satu dari mereka. Eka hanya tersenyum kecil. "Gak capek hidup kayak gitu?" tanya yang lain. Ia tidak menjawab. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia sudah terbiasa. Di dalam rumah, Dinda melihat semuanya. Ia sedikit kesal. "Orang-orang itu kenapa sih?" katanya. Eka hanya menggeleng. "Biarin aja." "Tapi mereka ngeremehin kamu," kata Dinda. Eka tersenyum tipis. "Gak masalah." Dinda menatapnya. "Kamu terlalu sabar." Eka hanya menjawab singkat. "Capek kalau dipikirin." Malam itu seperti biasa, mereka makan bersama. Tidak ada yang membahas kejadian tadi. Namun dalam hati, masing-masing tahu, Eka sering dianggap paling tidak berhasil. Padahal mereka tahu, tanpa Eka, banyak hal di rumah tidak akan berjalan. Ia yang selalu memperbaiki atap bocor. Ia yang mengangkat barang berat. Ia yang paling sering membantu tanpa diminta. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Arga jatuh sakit di kota. Awalnya hanya kelelahan, namun karena terlalu dipaksakan, kondisinya semakin parah. Ia harus dirawat. Kabar itu membuat semua panik. "Kenapa bisa sampai sakit?" tanya Citra cemas. "Dia pasti terlalu kerja keras," jawab Bima. Dinda langsung mencoba menghubungi Arga. Namun jawabannya singkat. "Aku nggak apa-apa, cuma butuh istirahat." Tapi mereka tahu, itu tidak sesederhana itu. "Kita harus ke sana," kata Bima. "Tapi siapa?" tanya Citra. Semua terdiam. Perjalanan ke kota tidak murah, dan tidak semua bisa meninggalkan pekerjaan mereka. Saat itulah Eka bicara. "Aku aja." Semua menoleh. "Kamu?" tanya Dinda. Eka mengangguk. "Aku yang paling fleksibel." Bima berpikir sejenak. "Bisa nggak kamu urus dia di sana?" Eka menjawab singkat. "Coba." Keesokan harinya, Eka berangkat ke kota. Ia hanya membawa tas kecil, seperti Arga dulu. Perjalanan itu tidak mudah. Ia belum pernah ke kota besar sendirian. Namun ia tidak ragu, karena tujuannya jelas, menjaga kakaknya. Sesampainya di kota, Eka langsung menuju tempat Arga dirawat. Ia melihat Arga terbaring lemah. Wajahnya pucat, berbeda jauh dari biasanya. Eka berdiri di sampingnya. "Capek ya?" katanya pelan. Arga membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu kesini?" Eka mengangguk. "Gantian jaga." Hari-hari berikutnya, Eka benar-benar mengambil peran besar. Ia yang menjaga Arga. Ia yang mengurus makan. Ia yang berbicara dengan perawat.
Ia bahkan mencari pekerjaan kecil di sekitar rumah sakit untuk tetap punya uang. Ia tidur seadanya, kadang di kursi, kadang di lantai. Namun ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, Arga berkata pelan, "Maaf ya, jadi ngerepotin." Eka menoleh. "Kamu juga pernah jaga kita." Arga tersenyum kecil. "Aku pikir aku yang paling kuat," katanya. Eka menggeleng. "Kita sama." Di desa, kabar tentang Eka yang menjaga Arga sampai ke telinga tetangga. Orang-orang mulai berubah. "Eka itu ternyata hebat juga ya," kata salah satu dari mereka. "Selama ini kita salah nilai," kata yang lain. Namun bagi Eka, itu tidak penting. Ia tidak butuh pengakuan. Yang penting keluarganya baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, kondisi Arga mulai membaik. Ia sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, dan akhirnya diizinkan pulang. Sebelum pulang, Arga menatap Eka. "Terima kasih ya," katanya singkat. "Udah tugas." Sesampainya di rumah, semua menyambutnya dengan hangat. Dinda langsung memeluk Arga. Citra tersenyum lega. Bima terlihat sangat senang. Fajar yang pulang sebentar dari kuliah juga ikut bahagia. Namun kali ini, ada yang berbeda. Semua menatap Eka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai yang paling biasa, tapi sebagai seseorang yang punya peran besar. Malam itu, mereka berkumpul. Arga berkata pelan, "Kadang kita salah menilai orang." Ia menatap Eka. Yang kelihatan biasa, belum tentu lemah. Bima mengangguk. Justru dia yang paling kuat. Dinda tersenyum. Kakak Eka itu diam-diam luar biasa. Eka hanya tersenyum kecil. Fajar menatap semuanya dengan kagum. Ia belajar satu hal penting hari itu, bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari uang, pekerjaan, atau status. Kadang, kesuksesan itu terlihat dari seberapa besar kita ada untuk orang lain. Dan Eka adalah bukti nyata dari itu. Ia mungkin tidak punya banyak, tidak punya jabatan, tidak punya penghasilan besar. Namun ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang tulus. Di rumah tua itu, mereka kembali duduk bersama, lebih memahami satu sama lain, lebih menghargai satu sama lain. Karena kini mereka tahu, setiap dari mereka punya peran, dan tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Di balik kesederhanaan Eka, tersimpan kekuatan yang tidak semua orang punya. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang meremehkannya. Karena ia telah membuktikan bahwa nilai seseorang bukan dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang ia lakukan. Keluarga itu semakin kuat, karena mereka mulai benar-benar saling memahami. Setelah berbagai ujian yang mereka lalui bersama, kehidupan 6 bersaudara itu terasa mulai lebih stabil. Bima perlahan membangun kembali bengkelnya. Dinda mulai bangkit dengan usaha barunya. Citra tetap setia mengajar. Eka semakin dihargai, dan Fajar menjalani kehidupan kuliahnya dengan penuh semangat. Arga pun kembali bekerja di kota setelah sembuh. Namun kali ini, ia lebih berhati-hati. Ia tidak lagi memaksakan diri seperti dulu. Ia mulai menjaga kesehatannya, mengatur waktu, dan sesekali memberi waktu untuk dirinya sendiri. Semua terlihat mulai membaik, seolah-olah badai telah berlalu. Namun ternyata, ujian terbesar mereka belum datang. Di kota, suasana kantor Arga terasa berbeda. Beberapa hari terakhir, ia melihat banyak perubahan. Atasannya sering terlihat tegang. Beberapa karyawan dipanggil satu persatu. Bisik-bisik mulai terdengar. "Ada apa ya?" tanya Arga pada salah satu temannya. "Katanya perusahaan lagi ada masalah," jawab temannya pelan. Arga mulai merasa tidak tenang, namun ia mencoba tetap fokus bekerja. Semoga bukan sesuatu yang buruk, pikirnya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Seluruh karyawan dikumpulkan. Suasana ruangan sangat tegang. Atasan mereka berdiri di depan, wajahnya serius. "Perusahaan sedang mengalami kesulitan besar," katanya. Semua langsung terdiam. "Kami terpaksa melakukan pengurangan karyawan." Jantung Arga berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang,
Namun ketika namanya disebut, dunia seolah berhenti. Arga. Ia tidak mendengar apa-apa lagi setelah itu. Yang ia tahu hanya satu, ia kehilangan pekerjaannya. Hari itu Arga pulang dengan langkah berat. Ia duduk di kamar kontrakannya, menatap kosong ke arah dinding. Pikirannya kacau. Kenapa sekarang? Gumamnya. Ia baru saja mulai stabil, baru saja bisa membantu keluarga dengan lebih baik. Dan sekarang, semuanya hilang lagi. Malam itu ia menghubungi Citra. "Kak," suaranya pelan. Citra langsung merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Gah?" Arga terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku di PHK." Suasana langsung hening. Citra tidak langsung menjawab. Ia tahu ini bukan kabar yang mudah. Di rumah semua berkumpul setelah mendengar kabar itu. Dinda terlihat cemas. "Serius?" tanyanya. Citra mengangguk. Bima menarik napas panjang. Eka hanya menunduk. Fajar yang sedang di kampus juga langsung ditelepon. Suasana menjadi berat. Namun kali ini, yang mereka rasakan bukan hanya sedih, tapi juga sesuatu yang berbeda. Karena sekarang yang jatuh adalah Arga, orang yang selama ini selalu jadi penopang mereka. "Dia pasti lagi hancur banget," kata Dinda pelan. Bima mengangguk. "Kita harus bantu." Citra menatap mereka satu persatu. "Sekarang giliran kita." Keesokan harinya, Arga memutuskan pulang ke desa. Ia tidak punya alasan untuk tetap di kota. Tanpa pekerjaan, ia tidak bisa bertahan lama di sana. Perjalanan pulang terasa berat. Ia membawa tas yang sama seperti saat pertama kali berangkat dulu. Namun kali ini, tanpa harapan yang jelas. Sesampainya di rumah, semua langsung menyambutnya. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan, tidak ada kata-kata yang menyalahkan. Hanya pelukan dan kehangatan. Dinda memeluknya erat. "Nggak apa-apa ya?" Citra tersenyum lembut. "Kamu nggak sendirian." Bima menepuk bahunya. "Sekarang kamu istirahat dulu." Eka hanya berkata singkat, "Kita ada." Fajar yang datang beberapa hari kemudian langsung memeluk kakaknya. "Aku bangga sama kakak Arga," katanya. Arga terdiam. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diterima. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Arga yang biasanya sibuk bekerja kini lebih banyak diam. Ia merasa kehilangan arah. Kadang ia duduk lama di depan rumah, menatap jalan yang kosong. "Sekarang aku harus apa?" gumamnya. Namun kali ini, ia tidak dibiarkan sendiri. Bima datang suatu pagi. "Ayah ikut ke bengkel," katanya. Arga menoleh. "Ngapain?" "Bantu-bantu aja." Arga ragu-ragu. "Tapi aku nggak terlalu ngerti." Bima tersenyum kecil. "Belajar." Hari itu Arga ikut ke bengkel kecil yang kini mulai dibangun kembali. Awalnya ia canggung, namun lama-lama ia mulai terbiasa. Ia belajar hal-hal baru, hal-hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sementara itu, Dinda membantu Arga mencari peluang lain. "Kita coba cari usaha yang bisa kita jalanin bareng," katanya. Citra terus memberi semangat. "Ini cuma fase," katanya. Eka selalu ada, walau tanpa banyak bicara. Fajar walaupun jauh, selalu mengirim pesan. "Jangan nyerah ya, Kak." Perlahan, Arga mulai berubah. Ia tidak lagi terjebak dalam kesedihan. Ia mulai menerima keadaan. Ia mulai berpikir lagi. "Aku nggak boleh berhenti di sini," katanya suatu malam. Mereka mulai berdiskusi, mencari ide, mencari peluang. Dan akhirnya muncul satu rencana, membuka usaha kecil bersama. "Kenapa nggak kita coba buka usaha sendiri?" kata Dinda. "Gabung aja semua kemampuan kita," tambah Bima. Citra mengangguk. "Aku bisa bantu urus administrasi." Eka berkata, "Aku bantu kerja." Fajar mendukung dari jauh. Arga terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kayaknya ini jalan kita." Dari situ semuanya mulai bergerak. Mereka tidak punya modal besar, tidak punya pengalaman sempurna. Namun mereka punya sesuatu yang jauh lebih kuat, kebersamaan. Ujian besar itu memang mengguncang, menghancurkan rasa aman yang sempat mereka rasakan. Namun di balik itu, mereka menemukan sesuatu yang baru, kesempatan untuk memulai lagi, bukan sendiri-sendiri, tapi bersama. Malam itu mereka kembali duduk di rumah tua itu, tempat di mana semuanya bermula. Arga menatap mereka semua. "Kita pernah jatuh berkali-kali," katanya. Bima tersenyum. "Tapi kita selalu bangkit." Citra menambahkan, "Karena kita nggak sendirian."
Dinda tertawa kecil. Dan kali ini kita bakal lebih kuat. Eka hanya berkata singkat, bareng. Fajar lewat telepon berkata, aku selalu di sini. Dan disitulah mereka sadar bahwa kehilangan bukanlah akhir. Kadang itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah melewati cobaan besar yang mengguncang kehidupan mereka, 6 bersaudara itu kini berdiri di titik yang berbeda. Bukan di titik nyaman, bukan juga di titik aman, melainkan di titik awal yang baru. Namun kali ini, mereka tidak memulai sendiri-sendiri. Mereka memulai bersama. Rencana membuka usaha bersama yang sebelumnya hanya sebatas obrolan, kini mulai mereka wujudkan. Tidak mudah, modal mereka terbatas, pengalaman mereka berbeda-beda, dan risiko tetap ada. Namun, satu hal yang membuat mereka yakin, mereka punya satu sama lain. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Arga suatu malam. Mereka berkumpul di ruang tengah, seperti biasa. Citra membawa buku dan pena, Dinda sudah siap dengan ide-idenya. Bima bersandar sambil berpikir. Eka duduk diam, tapi fokus. Fajar ikut melalui panggilan telepon. Kita gabungin aja kemampuan kita, kata Dinda semangat. Maksudnya? Tanya Bima. Bima jago mesin, bisa buka bengkel sekalian usaha tambahan, jelas Dinda. Arga mengangguk. Aku bisa bantu urus manajemen sama keuangan. Citra menambahkan. Aku bisa bantu administrasi dan catatan. Eka berkata singkat. Aku kerja apa aja? Semua tertawa kecil. Fajar dari seberang berkata, aku bantu promosi online nanti. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka sepakat. Mereka akan membuka usaha kecil gabungan, bengkel yang dikembangkan, ditambah jualan spare part dan layanan sederhana lainnya. Keesokan harinya, mereka mulai bergerak. Bima kembali fokus memperbaiki bengkel. Namun kali ini tidak sendirian. Arga ikut membantu. Walaupun belum mahir, ia belajar dengan cepat. Eka menjadi tenaga utama. Ia mengerjakan hal-hal berat tanpa banyak bicara. Dinda mulai mempromosikan usaha mereka secara online. Citra mengatur keuangan sekecil apapun. Fajar membantu dari jauh dengan ide-ide kreatifnya. Hari-hari awal tidak mudah. Pelanggan masih sedikit. Penghasilan belum stabil. Kadang mereka hanya mendapatkan 1 atau 2 pelanggan dalam sehari. Namun, tidak ada yang menyerah. Pelan-pelan aja, kata Bima. Yang penting jalan dulu, jawab Arga. Beberapa minggu kemudian, mulai ada perubahan. Pelanggan bertambah. Orang-orang mulai percaya. Bengkel ini sekarang beda ya, kata salah satu pelanggan. Bima tersenyum. Ia tahu itu bukan hanya karena dirinya, tapi karena mereka semua. Citra juga mulai merasakan perkembangan. Promosi yang ia lakukan mulai menarik perhatian. Pesanan spare part meningkat. Ia belajar dari kesalahan sebelumnya. Kini ia lebih hati-hati, lebih teliti, lebih bijak. Citra tetap menjadi penyeimbang. Ia memastikan semua berjalan teratur. Tidak ada uang yang terbuang sia-sia, tidak ada keputusan yang gegabah. Eka tetap seperti biasa, diam, bekerja. Namun kini, semua menyadari betapa pentingnya perannya. Sementara itu, Fajar terus berjuang di bangku kuliah. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia belajar dengan giat. Dan setiap kali pulang, ia melihat perubahan di rumah. Itu bikin aku makin semangat, katanya. Beberapa bulan berlalu, usaha mereka mulai stabil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk memberi harapan. Suatu sore, mereka duduk bersama di depan bengkel, melihat pelanggan yang datang dan pergi. Arga tersenyum. Dulu aku nggak pernah kepikiran bakal balik ke sini, katanya. Bima tertawa kecil. Kadang jalan hidup emang aneh. Citra menatap mereka. Tapi kita nggak salah jalan. Dinda mengangguk. Karena kita jalan bareng. Eka hanya berkata, iya. Arga menatap bangunan sederhana itu. Bengkel kecil yang dulu pernah hangus. Kini berdiri lagi. Lebih kuat, lebih hidup. Dulu aku pikir sukses itu harus besar, kata Arga pelan. Sekarang? Tanya Dinda.
Arga tersenyum. Sekarang aku sadar, sukses itu ketika kita bisa berdiri lagi setelah jatuh. Fajar yang mendengar lewat telepon tersenyum. Itu baru ke Arga, katanya. Malam itu, mereka kembali berkumpul di rumah. Tempat yang selalu menjadi titik awal dan akhir dari segalanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada perubahan besar. Namun suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih kuat. Kita udah sejauh ini, kata Citra. Bima mengangguk. Dan kita bakal terus jalan. Dinda tersenyum. Nggak peduli seberapa lama. Eka berkata singkat. Yang penting bareng. Fajar menambahkan. Aku bakal segera nyusul bantu. Arga menatap mereka semua. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur. Mungkin mereka belum mencapai puncak. Mungkin hidup masih penuh tantangan. Namun mereka sudah melewati banyak hal. Dan mereka masih berdiri bersama. Di luar malam terasa tenang. Angin berhembus pelan. Lampu rumah tua itu masih menyala, menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Mereka mungkin belum sampai tujuan, namun mereka sudah kembali bangkit. Dan kali ini, mereka melangkah bersama. Perjalanan mereka belum selesai. Namun satu hal pasti, selama mereka tetap rukun dan saling membantu, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Waktu terus berjalan, seperti air yang mengalir tanpa henti. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, hingga tanpa terasa, sudah beberapa tahun berlalu sejak semua kejadian yang mereka lewati bersama. Rumah tua di ujung desa itu masih berdiri. Namun kini, ada banyak hal yang berubah. Dindingnya sudah diperbaiki. Atapnya tidak lagi bocor. Lantainya sudah lebih rapi. Tidak mewah, tapi jauh lebih layak dari sebelumnya. Namun yang paling terasa berbeda bukanlah bentuk rumahnya, melainkan kehidupan di dalamnya. Bengkel kecil yang dulu hanya berdiri seadanya, kini sudah berkembang. Tidak besar, tapi ramai. Pelanggan datang silih berganti. Nama mereka mulai dikenal di desa, bahkan sampai ke desa sebelah. Bima kini benar-benar menjadi montir andalan. Arga mengelola usaha dengan lebih terarah. Citra tetap mengajar, namun kini sudah menjadi guru tetap dengan penghasilan yang lebih stabil. Dinda berhasil membangun kembali usahanya, lebih matang dan lebih hati-hati. Eka kini memiliki usaha kecil sendiri, di samping membantu bengkel. Dan Fajar, ia sudah hampir lulus kuliah. Suatu sore mereka semua berkumpul di rumah. Momen yang jarang terjadi lengkap seperti ini. Fajar pulang karena libur panjang. Ia duduk di ruang tengah, melihat sekeliling. Rumah itu terasa berbeda, namun tetap terasa sama. Hangat, penuh kenangan. Rasanya nggak nyangka ya, kata Dinda sambil tersenyum. Apa? Tanya Bima. Kita bisa sampai di titik ini. Bima tertawa kecil. Masih jauh sih kalau dibilang berhasil. Citra mengangguk, tapi kita sudah lebih baik dari dulu. Fajar menatap kakak-kakaknya satu persatu. Dalam hatinya, ia merasa bangga. Dulu ia hanya bisa melihat mereka berjuang. Sekarang, ia bisa melihat hasil dari perjuangan itu. Kalau diingat-ingat, kata Arga pelan, kita udah lewatin banyak banget ya. Dinda langsung menyahut. Dari yang gak punya apa-apa, Bima menambahkan, bengkel kebakaran. Citra tersenyum. Usaha bangkrut, Fajar tertawa kecil. Biaya kuliah, semua tertawa. Eka hanya tersenyum sambil menggeleng pelan. Namun di balik tawa itu, mereka tahu, semua itu bukan hal mudah. Mereka pernah berada di titik terendah. Pernah merasa tidak mampu. Pernah hampir menyerah. Namun mereka tidak pernah benar-benar berhenti. Malam itu mereka makan bersama, seperti dulu. Namun kali ini makanannya sedikit lebih baik. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka sudah mampu. Setelah makan, mereka duduk di luar rumah. Langit malam dipenuhi bintang. Angin berhembus pelan. Suasana terasa tenang. Arga berdiri dan menatap adik-adiknya. Aku mau bilang sesuatu, katanya. Semua langsung memperhatikannya. Aku dulu pikir hidup itu soal siapa yang paling sukses, lanjutnya. Ia berhenti sejenak. Siapa yang punya uang paling banyak, siapa yang paling berhasil.
Ia menghela nafas. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Citra tersenyum. Bima menyilangkan tangan. Dinda menatap serius. Eka diam seperti biasa. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Hidup itu bukan soal siapa yang paling tinggi, kata Arga. Tapi siapa yang tetap berdiri walaupun jatuh berkali-kali. Bima mengangguk pelan. Dan siapa yang tetap bantu yang lain berdiri. Citra menambahkan, karena kita nggak pernah benar-benar sendiri. Dinda tersenyum, selama kita masih saling punya. Eka berkata singkat, itu cukup. Fajar menatap mereka semua, matanya sedikit berkaca-kaca. Kalian tahu nggak, katanya pelan, aku bangga punya keluarga kayak kalian. Suasana menjadi hening, namun hening yang hangat. Arga tersenyum, kita mungkin beda nasib. Bima melanjutkan, beda rejeki. Citra berkata, beda jalan hidup. Dinda menambahkan, kadang beda cara berpikir. Eka menutup dengan satu kalimat sederhana, tapi satu tujuan. Fajar tersenyum lebar, rukun dan saling bantu, katanya. Semua tertawa kecil. Kalimat itu sederhana, namun itulah yang selama ini mereka pegang. Beberapa hari kemudian, Fajar kembali ke kota untuk menyelesaikan kuliahnya. Namun kali ini, ia pergi dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi hanya membawa mimpi, ia membawa keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia punya tempat untuk kembali. Di rumah tua itu, kehidupan tetap berjalan, bengkel tetap buka, usaha tetap berjalan, Citra tetap mengajar, Dinda terus berkembang, Eka tetap setia dengan caranya, dan Arga terus memimpin dengan hati. Mereka tidak menjadi keluarga yang sempurna. Mereka masih punya masalah, masih punya tantangan. Namun mereka punya sesuatu yang lebih penting, kebersamaan. Suatu sore, seorang anak kecil bertanya pada Bima di bengkel, "Bang, kenapa kalian selalu bareng?" Bima tersenyum, "Karena kita keluarga." Dan memang itulah jawabannya. Sederhana, namun penuh makna. Rumah tua itu kini bukan lagi sekedar tempat tinggal. Ia menjadi simbol perjuangan, simbol kebersamaan, simbol bahwa perbedaan nasib dan rezeki tidak memisahkan, justru menguatkan. Dan di sanalah 6 bersaudara itu melanjutkan hidup mereka dengan jalan masing-masing, dengan cerita masing-masing, namun dengan satu tujuan yang sama, yaitu tetap rukun, tetap saling membantu, dan tetap bersama selamanya.